Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya nilai uang jutaan atau miliaran atau triliunan di pola dan cara pandang Tuhan adalah sama. Jadi karena Tuhan itu tanpa batasan teman-teman. Jadi Tuhan itu menilai jutaan atau miliaran atau triliunan itu sama. Jadi bahkan kalau kita bicara statnya dari ribuan gitu, ya dari ribu ke juta, ke miliar, ke triliun gitu, itu buat Tuhan sama semua teman. Jadi karena Tuhan tidak ada batasan-batasan soal itu, sama aja urusan waktu, urusan hari gitu teman-teman, sama aja. Jadi kalau cerita di firman Tuhan 1000 tahun adalah sama dengan satu hari gitu, satu hari itu adalah 1000 tahun itu sama dengan 1000 tahun. Jadi karena Tuhan dengan pola pandang tidak ada batasan waktu, ruang, jumlah, quantity gitu, jadi semua sama buat Tuhan. Jadi yang benar itu ya itu. Jadi kalau kita mengikuti pola-pola kerja Tuhan, ya kita akan masuk ke dalam pola-pola supranatural yang dasarnya dari kekuatan kuasa supranaturalnya Tuhan gitu. Kita nggak bisa samakan dengan hanya kemampuan rasional kita yang dengan kekuatan natural kita teman-teman. Nah ini saya coba sebelum masuk ke draft teman-teman, saya coba bacakan dulu impresinya. Ada di kitab Roma teman-teman, kitab Roma pasal 4 teman-teman, ayatnya 16 sampai 25. Kitab Roma pasal 4 teman-teman, ayatnya 16 sampai 25 teman. Coba saya bacakan teman-teman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada gitu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan janjikan ke Nabi Abraham itu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imamnya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah di sini teman-teman yang dimaksud dengan yang tadi dikatakan Tuhan itu tanpa batasan gitu, dan kerja itu dengan cara kekuatannya, kuasa yang supranatural. Ya ini contohnya di ayat 18 dan 19 ini teman-teman. Jadi Tuhan Allah janji kepada Nabi Abraham bahwa turunannya itu akan banyak nanti gitu, banyak keturunannya akan nanti. Padahal dalam realitanya Abraham itu sudah umur 100 tahun gitu, sudah hampir 100 tahun, dan Sarah istrinya itu umur 90 tahun dan sudah menopause. Harusnya kan kalau pakai logika kan pakai rasional dengan kekuatan natural kan nggak mungkin teman-teman. Ya karena Abraham sudah terlalu tua dan Sarahnya juga sudah menopause gitu, jadi udah nggak mungkin. Tapi kembali lagi karena Tuhan itu bekerja tanpa ada batasan apa-apa gitu, batasan soal waktu misalnya, terbatas 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun, berarti ada batasan waktu yang tidak bisa membuat Abraham dan Sarah mempunyai anak. Tapi kan Tuhan tidak bisa terapkan itu teman-teman. Jadi Tuhan itu karena dengan kekuatan supranatural, batasan 100 tahun dan 90 tahun menopause itu nggak ada artinya buat Tuhan. Tetap bisa dijadikan sama Tuhan gitu, ya tetap bisa punya anak yang nama Ishak itu kan. Jadi memang Tuhan itu tanpa batasan seperti itu. Begitupun juga soal misalnya batas-batas secara medis gitu. Kalau bicara umur Sarah sudah menopause, berarti logikanya secara rasio, secara kekuatan rasional gitu, dan juga kekuatan natural, ya seorang Sarah sudah tidak mungkin melahirkan anak lagi dong. Tapi karena Tuhan dengan pola kerja yang supranatural dan supranatural dan irasional gitu, ya akhirnya ya Sarah bisa-bisa aja tuh udah menopause juga, udah 90 tahun Sarah umurnya juga masih bisa punya anak. Nah ini karena balik lagi Tuhan tanpa batasan hal-hal semacam itu. Jadi soal waktu pengen 100 tahun, 90 tahun, pengen soal situasi kondisi Sarah yang sudah menopause atau tidak gitu. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, semua juga jadi teman-teman. Jadi memang kembali lagi ya itu yang tadi dikatakan bahwa tergantung firman-Nya. Kalau firman Tuhan mengatakan ya ada, ya jadi bisa ada teman-teman. Intinya gitu teman-teman. Karena kembali lagi
pola kerja Tuhan, pola pola apa pola cara kerja Tuhan, cara kerja dan pola pikir Tuhan dan pandangan Tuhan itu beda dengan manusia, teman-teman. Nah ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah ini kembali lagi bukan cuma dari kuasa Tuhan Allah aja, bukan cerita dari kekuatan supranatural dari Tuhan Allah saja, tapi kembali lagi di sini di pasal di ayat 21 teman-teman dinyatakan ya kembali lagi ada iman gitu. Ya kita punya iman nggak dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Nah kita percaya nggak akan janji Tuhan Allah? Karena itu hal itu diberikan kepada sebagai kebenaran. Nah apabila kita percaya akan janji Tuhan, kalau zaman sekarang lebih gampang teman-teman. Kalau kita percaya janji-janji Tuhan di dalam kitab suci kita gitu, ya berarti ya itu dihitung sebagai kebenaran dari sisi rohani, dari sisi Tuhan Allah gitu. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Nabi Isa, kan ceritanya yang dibangkitkan sama Tuhan kita gitu, dan dari antara orang-orang mati gitu, yaitu Nabi Isa itu. Jadi sekarang mungkin secara universal sebutnya firman Tuhan itu yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi firman Tuhan itu menembus teman-teman, menembus dosa-dosa kita yang untuk kita bisa mendapatkan target keselamatan yang Tuhan Allah kehendaki. Jadi kembali lagi kalau bicara secara Nasrani mungkin disebutnya Nabi Isa atau Yesus gitu, tapi kalau saya universalkan ya berarti ya firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan itu setelah menebus dosa-dosa kita. Intinya di kitab Roma pasal 4 ayat 16-25 seperti itu teman-teman. Nah ini impresi ini teman-teman, ini kan bicara soal kepercayaan, bukan cuma bicara kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang supranatural dan irasional itu. Kan tidak cukup itu teman. Kembali lagi kekuatan dari Tuhan Allah yang supranatural dan irasional itu akan bisa bekerja apabila kita punya iman percaya teman. Iman percaya bahwa memang itu adanya gitu. Nah ini kembali bagaimana di kitab Roma pasal 4 ayat 16-25 ini lebih ke arah iman, bagaimana kita beriman. Jadi kita jangan cuma menuntut Allah yang punya maha kuasa, yang punya kekuatan supranatural dan irasional itu, bukan cuma cukup itu, tapi harus diimbangi juga dengan ya kembali ke pihak kitanya. Nah pihak kita itu ya bicara dari iman gitu, bagaimana kita beriman. Kan iman kita apabila ingin meningkat gitu, makin tinggi gitu, ya kembali lagi semakin banyak mengerti akan firman Tuhan, semakin banyak melakukan firman Tuhan, semakin banyak menghidupkan roh Tuhan, ya pasti iman kita akan menaik terus teman-teman, makin tinggi gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi kembali lagi kita tidak bisa cuma sekedar mengandalkan kekuatan dari sisi Tuhan, tapi sebaliknya ya kita bisa nggak mengandalkan dari sisi iman kita teman-teman. Kalau Tuhannya jelas gitu, maha kuasa, dia punya kekuatan supranatural yang irasional. Nah tinggal kitanya, kita punya iman tidak. Nah kalau kita tidak mempunyai iman ya tidak terjadi gitu kuasa Tuhan gitu. Nah kalau kita mau punya iman ya yang tadi dikatakan harus mengerti dan melakukan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Di kitab Roma pasal 4 cerita begitu. Nah coba kita sekarang masuk lagi di kitab Efesus teman-teman. Kitab Efesus pasal 4 teman-teman. Pasal 4 ayatnya 17-32. Nah ini judulnya teman, judul periklopnya itu manusia baru teman-teman. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kalau orang yang tidak mengenal firman Tuhan itu rohani katakan, firman Tuhan katakan, ya kita akan hidup sia-sia teman-teman. Jadi percuma kayak kita sekarang seolah-olah sukses juga percuma gitu, akan ujungnya sia-sia. Jadi ini yang teman-teman hati-hati jangan sampai terjebak. Kecuali kalau teman-teman tidak percaya akan Tuhan Allah, teman-teman tidak percaya akan kehidupan kekal yang Tuhan Allah katakan itu gitu. Nah itu ceritanya lain. Tapi kalau teman-teman ya percaya bahwa Tuhan Allah ada dan bahwa memang kita ini adalah manusia roh dan kita ini hidup tidak cuma di dunia fana ini, dunia sementara ini yang hanya 70, 80 atau 120 tahun, tapi kita percaya bahwa ada kehidupan yang baru di dalam akhirat yang tidak ada batasnya, yang kekal. Nah ini ceritanya lain nih teman. Pola pikirnya akan beda gitu. Jadi target kita itu
parameternya bukan bagaimana ukurannya mentoknya di dunia fana ini, tapi ya target kita ya harus ada di alam akhirat nanti gitu, alam akhirat yang kekal. Jadi kadang-kadang malah kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, justru sekarang itu bukan untuk mencapai atau menuai target dan menuai hasil gitu. Ya justru saat ini itu, saat hidup di dunia ini adalah bagaimana kita menanam, teman, menanam apa yang kita perbuat gitu di dunia ini untuk panenannya nanti di akhirat. Nah ini yang salah kaprahnya banyak bagi orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan, atau orang yang berkeyakinan, teman. Orang berkeyakinan juga gitu. Ya berkeyakinan itu saya sering katakan orang rohani yang duniawi gitu. Orang yang berkeyakinan itu adalah orang yang percaya Tuhan gitu dengan jiwanya sendiri. Orang yang merasa mengenal firman Tuhan, tapi dengan ukuran patokannya, standarnya, parameternya adalah jiwa sendiri. Jiwa sendiri adalah pikiran, perasaan, kehendak sendiri manusia, bukan jiwanya Tuhan. Kalau jiwanya Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu adanya di firman, teman. Jadi kalau kita pengen tahu apa pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya kita harus mengerti akan firman Tuhan, teman. Kalau kita tidak akan tahu jiwa Tuhan itu seperti apa gitu. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu gitu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran gitu. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal firman Tuhan. Ini saya universalkan, teman. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang firman Tuhan, dan menerima pengajarannya di dalam firman Tuhan tersebut menurut kebenaran nyata dalam firman Tuhan tersebut gitu. Yaitu bahwa kita berhubung dengan kehidupan kita yang dahulu harus meninggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, nafsu duniawi tadi gitu, teman. Supaya kita dibarui di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia baru itu, ya kita harus meninggalkan hal-hal lama yang dianggap sia-sia dan apa ya, binasa gitu. Ujungnya binasa, bukan cuma sia-sia aja tapi binasa. Kita harus masuk menjadi manusia baru, di mana manusia baru itu harus bisa diciptakan menurut kehendak Tuhan Allah. Nah, kehendak Tuhan Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya itu ya harus mengerti firman Tuhan, benar. Orang yang kudus itu adalah orang yang taat dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah, itu dianggapnya kudus. Tapi kalau kita tidak melakukan, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, itu namanya tidak kudus gitu. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marah kita. Nah ini teman-teman, untuk teman-teman Nasrani, jelas mungkin pernah mendengar ini gitu. Apabila kita menjadi marah, berarti kan kita boleh marah, teman-teman. Tapi kalau kita marah, Tuhan batasin, firman Tuhan katakan jangan matahari terbenam sebelum marah kita hilang, teman. Jadi ya batasnya cuma sampai kalau maghrib gitu. Ya begitu udah maghrib, ya sudah, jangan pakai marah-marah lagi gitu, karena waktunya sudah habis. Tapi marah yang membangun itu boleh, teman-teman. Jangan marah yang membabi buta kan gitu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita marah sampai lewat maghrib gitu, ya ada kemungkinan jadi akhirnya bersambung dan dimanfaatkan iblis gitu. Kemarahan kita kepada siapa juga akan dimanfaatkan oleh iblis untuk bisa jadi nggak keruan semua, teman-teman. Nah ini yang mesti kita hati-hati gitu. Jadi kita jangan sampai kejebak dalam kemarahan. Nah akhirnya si iblis malah punya kesempatan untuk nunggangin kita gitu, teman-teman. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kita mendukakan roh kudus yang dari Tuhan itu, atau mungkin kalau orang muslim katakan nur ya, yang dari cahaya itu, cahaya Tuhan Allah itu, yang telah mementeraikan kita menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kita ramah
seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan Allah di dalam firman Tuhan telah mengampuni kita semua gitu. Jadi ini saya sudah bacakan di kitab kitab Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25 dan kitab Efesus pasal 4 ayat 17 32 teman. Nah, sekarang saya coba masuk langsung ke draft saya aja teman-teman. Ini saya baca di kitab suci saya teman-teman, ada catatan pada tanggal 15 Juni teman-teman 2011 gitu. Berarti sekarang Agustus 2021, berarti sudah 10 tahun yang lalu teman-teman. Udah 10 tahun lebih 2 bulan gitu kan, sekarang Agustus ya. Berarti udah 10 tahun 2 bulan. Nah, pada waktu itu adalah masa penyelesaian hutang piutang usaha dengan mujizat Tuhan yang kedua. Jadi ceritanya saya kan sering cerita bahwa saya yang alamin itu, saya ngalamin mujizat dari Tuhan itu begitu gitu. Jadi mujizat pertama itu karena ada krisis moneter, saya mengalami mujizat gitu. Itu ya, ini mungkin cara Tuhan untuk saya berubah pemikiran, pola pikir itu dari orang yang ada istiadat tradisi menjadi percaya Tuhan itu dengan cara Tuhan berikan mujizat itu. Mujizat pertama itu saya tahun 98 karena Krismon, tapi selesainya tahun 2001 teman-teman. Nah, itu tahun 2000-nya, 1 tahun sebelum itu ya kedatangan 4 hamba Tuhan yang saya cerita itu gitu. Nah, Tuhan akan bayarin hutang saya, dan memang 2001 selesai dengan adanya BPPN itu gitu, Badan Penyiaran Perbankan Nasional itu gitu. Saya dapat program pemutihan, akhirnya selesai gitu. Nah, itu babak awal saya percaya bahwa Tuhan itu nyata-nyata ada dan firman Tuhan itu nyata. Tapi tetap masih keraguan sampai saya baru terima Tuhan itu secara simbolis, secara formalitis, secara dibaptis tahun 2007 teman-teman. Tapi sebelum 2007 Tuhan atur dari 2001 masalah Krismon selesai gitu. Ya berkembang pesat sekali teman-teman. Sampai waktu itu anak buah saya sampai 1.500 orang loh teman. Udah gede banget gitu, udah banyak banget. Nah, kalau buat ukuran saya orang daerah gitu, itu segitu ya sudah lumayan banyak gitu. Nah, cuman 2003 saya dapat nubuatan lagi gitu dari orang yang sama, 4 orang hamba Tuhan yang sama yang memberi masukan pada tahun 2000 itu gitu. Nah, sehingga saya percaya kalau saya tidak orang yang sama memberikan satu nubuatan, mungkin saya nggak percaya gitu. Waktu itu kan nggak kira-kira teman-teman, itu kan resikonya gede banget. Bahkan saya sering cerita hampir mirip dengan ceritanya Nabi Abraham kan suruh meninggalkan Ur Kasdim gitu. Jangan-jangan waktu itu Nabi Abraham juga perasaan seperti saya, kok harus ditinggalkan, bagaimana sih, udah usahanya maju lancar gede gitu ya, harmonis dengan keluarga besar, dengan ayahnya, ibunya, tapi kok suruh ngelangkah seperti itu gitu. Nah, ini kembali ke iman lagi. Abraham waktu itu dapatnya kan bisikan aja dari Tuhan Allah bahwa rema ya, kalau di Nasrani bilang dorongan dari hati itu rema gitu. Nah, Abraham kan cuma dapat rema saja teman-teman, rema dari Tuhan bahwa untuk bisa masuk ke dalam apa yang taat ke yang Tuhan perintahkan untuk bisa meninggalkan Ur Kasdim. Saya juga sama teman, cuma bentuknya bukan rema tapi bentuknya nubuatan gitu. Karena saya waktu itu belum punya pegangan firman, belum pegangan apa-apa teman. Ya, saya waktu itu masih bicara 2003 itu masih bicara mengadakan adat istiadat dan tradisi aja. Nah, akhirnya Tuhan kirim ya itu 4 hamba Tuhan yang sama pada tahun 2001, dia datang 2003 mengatakan begitu. Nah, coba teman-teman kalau jadi saya mau percaya atau tidak gitu. Ya bisa sih, waktu itu saya nggak percaya juga bisa-bisa aja. Ya udah, saya nggak lakukan aja yang 2003-nya. Saya tetap tidak lepasin operasional perusahaan. Ya bisa, bukan tidak bisa teman-teman. Tapi ya saya nggak ngerti ya waktu itu kok saya bisa tergerak seperti Nabi Abraham untuk yes gitu. Jadi saya lakukan itu. Nah, waktu saya lakukan itu teman-teman 2003, akhirnya kan tidak ada pihak saya, istri saya masih belum kerja gitu, ada di rumah, anak-anak dua masih kuliah semua di Aussie gitu, Australia. Jadi akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya akhirnya paling tim profesional aja yang ngelola gitu. Nah, akhirnya jebol gitu. Jadi 2003 sampai 2007 itu jebol gitu. Nah, jebolnya ini ya pembuktian lagi dari Tuhan gitu ya untuk mujizat kedua. Dan akhirnya tahun 2011 selesai juga teman-teman. Jadi urusannya selesai semua gitu. Nah, ini yang saya mau ceritakan itu ya tahun 2011 ini teman-teman. Jadi masa-masa mendapatkan mujizat itu gitu ya. Ini yang saya dapat pengertian kalau hari ini gitu teman-teman. Nah, saya mau sharingkan ke teman-teman.
Jadi ceritanya begitu, historikalnya seperti itu. Nah, jadi saya ulang lagi, catatan dalam kitab suci tanggal 15 bulan 6 tahun 2011, sudah 10 tahun lebih 2 bulan adalah masa penyelesaian hutang piutang usaha dengan mujizat Tuhan yang kedua. Jadi mujizatnya kedua, karena yang pertamanya kan tahun 2001 gitu. Nah, ini selesai itu 2011 teman-teman. Di mana yang terjadi penghapusan pemutihan lagi, pemutihan hutang lagi gitu, karena dispensasi gitu. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Kesalahan terjadi dua pihak. Jadi waktu itu setelah dipelajari lebih dalam, terjadinya seperti itu gitu teman. Terjadinya hal sampai timbul hutang membengkak itu. Kalau dari sisi saya kan karena saya ikutin taat nubuat gitu, sehingga saya tinggalkan operasional. Tapi ternyata dari pihak kantor pusat gitu juga sama, dia juga ada kelalaian, tidak bisa mengontrol dari plafon kreditnya gitu. Jadi akhirnya disimpulkan dua pihak salah teman-teman. Nah, kalau dari pengertian saya teman-teman, saya jadi ingat firman Tuhan gitu. Firman Tuhan itu kan apabila kita taat melakukan firman Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan kan tidak mau memalukan kita teman-teman. Itu ada firman. Nah, teman-teman kalau mau tahu gitu, firmannya ini saya alamin itu, coba teman-teman baca. Kesalahan terjadi dari dua pihak, baik pemberi dan penerima kredit. Ya, Tuhan dalam firman, nah ini yang saya dapat itu, yang saya dapat pengertian itu, Tuhan di dalam firman kitab Roma, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 9 ayat 33. Ini firmannya bunyinya seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi ini kembali lagi teman, ada cerita batu sentuhan, ada batu sandungan gitu. Nah, yang terjadi di sini kan dua pihak nih, kreditur gitu, sama yang penerima kredit, pemberi kredit dan penerima kredit. Nah, saya waktu itu kan bukan kredit untuk usaha saya teman-teman. Saya kredit itu karena untuk menjamin orang konsumen saya yang kredit gitu. Jadi cuma garantor, bukan saya yang kredit. Cuma karena macet jadi akhirnya garantornya bertanggung jawab terhadap ya si kemacetan kredit-kredit tersebut teman-teman. Nah, ya saya tidak menolak itu gitu. Saya tetap pikul tanggung jawab saya, meskipun kok jadi garantor jadi seperti yang utang gitu. Ya udah, tapi saya tetap nggak mau ributkan. Artinya saya pikul itu karena kembali lagi karena saya percaya teman bahwa Tuhan itu pasti akan membereskan ini dari awal muasal juga saya udah percaya itu gitu. Nah, meskipun tim baru tahun 2007 kan istri dan timnya saya yang lama kan yang ngelola gitu. Nah, tim saya lama saya karena pimpinan di ujungnya adalah istri saya, jadi akhirnya tim dan istri saya itu berpikir bukan dari sisi iman gitu, tapi berpikir dari cerita ya rasional kan. Kalau saya kan udah irasional gitu, karena ini mujizat kedua buat saya ya udah irasional. Bahkan buat saya pribadi teman-teman, 2011 itu adalah mujizat yang ketiga, karena mujizat pertama tahun 2001, mujizat yang 2007 itu saya dibaptis gitu. Nah, saya terima Tuhan, itu juga menurut mentor rohani saya itu adalah mujizat yang terbesar. Jadi harus dihitung gitu. Yang menerima Tuhan itu dari adat istiadat, tradisi, menerima Tuhan itu, percaya firman Tuhan itu, percaya pribadi Tuhan Allah itu, yaitu mujizat terbesar dalam hidup kita. Nah, akhirnya kalau saya hitungi jadi 3 kan, 2001 mujizat yang kaitannya dengan PPPN gitu, karena Krismon ya. Tahun kedua adalah karena terima Tuhan gitu. Nah, mujizat ketiga tahun 2011 sebenarnya karena ada penyelesaian masalah hutang piutang itu dalam kondisi ya kita tidak dipermalukan, bahkan kita mendapat penghargaan teman-teman tahun 2011 gitu, penghargaan dari kantor pusat di luar negeri gitu, bahwa kita ini adalah partner yang memang baik sekali untuk bicara kerjasamanya gitu. Sampai begitu kan aneh teman-teman, orang utang gitu, utang kok malah dapat penghargaan. Nah, itu yang tadi saya katakan, di dalam Tuhan itu ternyata ada di kitab Roma pasal 9 ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, saya mendapatkan firman yang ini teman-teman. Jadi teman-teman asal tahu aja, kalau kita taat Tuhan itu hasilnya seperti apapun juga, ya tetap Tuhan tidak akan mempermalukan kita gitu. Ya buktinya ya saya alamin begitu gitu. Jadi perusahaan dalam kondisi bermasalah, tapi pada akhirnya endingnya itu ya
ya diakuin sebagai partner yang baik, katanya gitu teman-teman. Partner yang baik, bahkan dapat sertifikat teman-teman. Dari luar negeri saya dapat sertifikat bahwa ya disebutnya ya good corporation tadi gitu. Jadi ya memang karena kita nggak mau lari kok, firman Tuhan juga nggak mau kita angkat tangan dari menyelesaikan tugas tanggung jawab kita aja. Ya kita selesaiin baik-baik gitu. Ya akhirnya 2011 selesai teman-teman. Selesai. Nah ini saya lanjutkan lagi ya dari pola, dari apa yang saya alamin itu teman-teman. Kalau pengertian saya sekarang gitu ya, pola dan cara Tuhan menyelesaikan masalah dalam hal usaha adalah dengan tanpa batasan gitu. Jadi Tuhan maksudnya tanpa batasan itu ya tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Kalau di firman Tuhan yang lalu saya cuma ingat ada firman katakan 1000 tahun itu sama aja dengan 1 hari. 1 hari itu sama aja dengan 1000 tahun. Dan kan kadang-kadang aneh teman-teman. Kenapa sih kok Tuhan mikirnya gitu 1000 tahun kan lama banget gitu. 1 hari kan cepet banget gitu. Tapi dari pola pikir dan pola cara kerja sudut pandang Tuhan itu sama teman. Karena Tuhan kekal, jadi parameternya nggak ada. Nggak bisa bedakan mana yang 1 hari dan tidak bisa dibedakan mana yang 1000 tahun itu. Kenapa? Karena parameternya kekal teman-teman. Jadi Tuhan itu seperti itu. Nah saya anggap berarti seolah kan Tuhan tidak punya batasan waktu teman-teman. Karena 1 hari bisa dianggap 1000 tahun gitu. Karena parameternya kekal. Sehingga tanpa batasan gitu. Nah sama teman, Tuhan itu ternyata bukan soal waktu saja. Tuhan itu dalam segala hal juga tanpa batasan gitu. Ya misalnya kalau Tuhan sekarang misalnya ada di Cirebon, tahu-tahu pengen ada di Raja Ampat gitu, ya langsung datang ke Raja Ampat gitu. Karena tidak tanpa batasan waktu, tanpa batasan ruang gitu, tanpa batasan apa-apa. Ya besarnya sama yang tadi saya di dalam judul gitu. Kalau kita bicara dari sisi pola dan cara dan sudut pandang Tuhan gitu ya. Yang namanya uang besarnya jutaan gitu, atau uang besarnya miliaran, atau uang besarnya triliunan, buat Tuhan itu ya sama, karena tidak ada batasan bahwa kalau jutaan itu kecil, ya kalau misalnya miliaran itu berarti sedang, kalau triliunan itu besar, kalau di bawah jutaan berarti kecil sekali gitu. Kalau bicara sampai di atas sampai puluhan ratusan triliun berarti besar sekali. Buat Tuhan itu tidak ada beda teman-teman. Ya pengen ribuan gitu, pengen jutaan, pengen miliar, pengen triliun. Buat Tuhan itu sama semua gitu. Ya karena kembali Tuhan itu tidak punya batasan. Kita manusia yang membatas-batasi gitu teman. Nah ini yang saya pengertian itu timbulnya seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan itu tanpa batasan untuk semua hal gitu. Nilai uang ratusan miliar menjadi puluhan miliar. Jadi dari mulai misalnya kita anggaplah punya beban ya uang gedenya misalnya ratusan miliar gitu. Ya bisa menjadi tinggal puluhan miliar teman-teman. Bahkan Tuhan bisa bikin jadi miliar kali. Ya, dan juga apabila kita bicara konglomerat bersaksi gitu, saya pernah mendengar konglomerat bersaksi itu ya dari ratusan triliun teman-teman, bukan ratusan miliar, ratusan triliun. Bisa juga Tuhan rubah menjadi tinggal ya puluhan triliun gitu. Bayangin aja kalau kita bicara 1 triliun itu kan 1000 miliar teman-teman. Coba bayangin. Jadi kalau konglomerat itu mendapat bisa bersaksi bahwa Tuhan itu bisa membereskan dari ratusan triliun gitu menjadi puluhan triliun, bahkan menjadi hanya penyelesaian dengan triliun, itu karena kembali Tuhan itu tidak punya batas teman-teman. Jadi yang saya alamin mungkin levelnya bukan triliun, tapi mungkin saya masih mengalami level miliar gitu. Tapi yang konglomerat sudah mengalami hal yang triliun teman. Dan sebaliknya teman-teman, kalau kita bicara, saya melihat kelas di bawah saya gitu, kelas usaha di bawah saya gitu, ya sama teman-teman. Ada yang utangnya ratusan juta teman-teman, ya penyelesaiannya ditinggal puluhan juta bahkan juta. Itu kalau bicara yang udah usaha kredit menengah gitu ya, usaha usaha pengusaha yang kelas menengah lagi. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di orang-orang pasar teman-teman, yang kadang-kadang utangnya ratusan ribu teman-teman. 1 hari utang per hari misalnya sekian ratus ribu gitu. Nah kalau Tuhan memang menghendaki gitu, ya Tuhan bisa bikin penyelesaian itu bukan ratusan ribu, tapi tinggal puluhan ribu, bahkan tinggal ribu. Nah ini saya cuma pengen membuktikan bahwa di Tuhan itu tidak ada batasan teman-teman. Jadi tidak ada batasan kalau kita bicara start dari konglomerat itu yang ratusan triliun gitu, ya sampai ke pengusaha yang sedang yang ratusan miliar gitu, ya sampai pengusaha yang ratusan juta, sampai pengusaha kecil yang cuma ratusan ribu gitu. Untuk Tuhan itu sama teman, sama gitu, penyelesaian sama gitu. Jadi kita aja manusia yang membeda-bedakan, tapi kalau dari sisi Tuhannya tidak beda teman, sama aja gitu.
Nah ini yang hebatnya Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi nah ini kalau kita teruskan lagi untuk dapat masuk ke dalam pola dan cara kerja Tuhan yang tanpa batasan ini gitu adalah mengubah pola dan cara pikir dan kehidupan kita yang dahulu dengan meninggalkan manusia lama kita, ya meninggalkan apa jadi hawa-hawa nafsu duniawi yang kita yang dulu itu yang dinilai oleh Tuhan yang menyesatkan dan membinasakan gitu. Jadi cara lama kita itu kalau masih tetap parameternya duniawi, teman-teman, bagi Tuhan itu adalah sangat apa ya, menyesatkan dan membinasakan gitu. Jadi kita mesti benar-benar bisa meninggalkan gaya manusia lama kita, teman-teman. Nah, kita harus memperbarui pola dan cara kerja serta pola pikir kita di dalam roh dan pikiran kita dan kenakan manusia baru gitu. Jadi memang kita harus berubah menjadi manusia baru agar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan berinteraksi gitu ya dengan roh Tuhannya gitu. Jadi hidup baru itu seperti itu, teman-teman. Hidup baru itu adalah bagaimana kita meninggalkan gaya pola kerja, pola pikir, sudut pandang, pola pandang itu ya, yang lama-lama itu harus berubah menjadi baru, teman. Menjadi baru itu dalam arti kata ya kita harus mengerti akan firman Tuhan gitu. Karena apa yang disebut baru sesuai kehendak rancangan dan kehendak Tuhan itu adalah yang di dalam firman, teman. Jadi bagaimana kita menjadi manusia baru itu adalah manusia yang melakukan hidup sesuai perintah peraturan firman Tuhan gitu. Itu manusia baru, teman. Kalau manusia lama kita tidak punya pegangan firman Tuhan, teman. Jadi ya kita hidup itu ya sesuai dengan kebiasaan leluhur kita gimana gitu ya. Ada istiadatnya gimana, tradisinya bagaimana gitu. Ya kita ikutin saja, teman. Dan saya sering katakan bahwa tradisi dan ada istiadat itu bukan jelek tuh, teman. Kalau sampai tidak ada adat istiadat dan tradisi, itu orang bisa jahat semua loh. Jadi adat istiadat dan tradisi itu menurut saya itu baik gitu, baik. Cuman kalau bicara yang Tuhan inginkan, kan bukan cuma levelnya baik, teman-teman. Tuhan itu pengen kita itu masuk ke dalam level menjadi orang benar. Bahkan kalau bicara formality secara firman Tuhan, Tuhan katakan Tuhan itu pengen kita sempurna gitu. Nah itu kan yang Tuhan inginkan gitu. Gitu. Jadi kembali lagi, cuman manusia yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan itu parameternya itu bisa baik aja udah seneng loh, teman-teman. Nah yang cilaka itu kalau cerita orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, jangan-jangan tidak baik aja nggak nyampe, teman-teman. Jangan-jangan jahat gitu ya, bukan baik tapi jahat. Jadi kalau kita kotak-kotakin jangan-jangan ada 3 atau mungkin kalau mau detail 4 kali. Jadi manusia yang disebut jahat gitu. Manusia yang disebut jahat kan ujungnya ke neraka, teman-teman. Ya kalau bicara jahat, mereka kan orang yang jahat ya pasti penghakimannya masuk neraka gitu. Nah kalau orang baik, teman-teman, orang baik itu berarti kan tidak melakukan kejahatan itu, tidak menjahati orang lain. Nah orang baik ini yang tadi saya katakan dia lebih baik, teman-teman, daripada orang jahat gitu. Tapi orang baik ini, teman-teman, kalau bicara dari versi rohani, dari versi Tuhan gitu, ya orang baik itu akan masuk surga, teman-teman, masuk surga. Tapi hanya menjadi parameternya itu warga surga gitu. Nah sedangkan orang yang Tuhan mau, orang benar gitu. Orang benar itu adalah ya orang yang Tuhan harapkan bisa masuk ke dalam, bukan hanya masuk sebagai warga surga, tapi sebagai masuk ke dalam timnya Tuhan gitu. Tim pemerintahan Tuhan di dalam surga itu gitu. Jadi Tuhan pengen yang benar begitu. Nah, saya nggak ngerti kalau mentor rohani biasanya umumnya cuma nyebut 3, teman-teman. Ada cerita orang yang jahat, kriteria jahat, orang yang baik, dan orang yang sempurna. Tapi saya kadang-kadang khawatir sendiri kalau sempurna itu kayaknya kalau saya lakukan apa yang Tuhan perintah peraturan kayaknya susah banget dong dengan kata-kata sempurna gitu. Ya saya pribadi kadang-kadang sudahlah bagi 4 aja sudah. Bagaimana caranya ya jangan masuk ke kelompok orang jahat, berusaha juga jangan cuma berhenti di kelompok orang baik, tapi minimal kita masuk ke dalam orang benar. Nah orang benar itu adalah yaitu yang tadi katakan orang yang masuk ke dalam surga tapi menjadi timnya Tuhan, itu orang benar. Kalau orang baik itu adalah masuk ke dalam surga tapi tidak menjadi timnya Tuhan, hanya menjadi warga surga saja. Nah yang terakhir yang cerita sempurna, teman-teman, ya saya nggak ngerti apakah pola kriteria sempurna dan
kriteria benar dan sempurna jadi satu gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, sempurna itu kesannya cuman punya Tuhan loh. Masa kita sempurna sih gitu. Meskipun di firman Tuhan memang katakan begitu. Tuhan ingin kita itu sempurna, bukan cuman sekedar baik dan jahat gitu. Jadi harus tidak cuma cukup baik, harus sempurna. Nah, cuman saya cuman bedain antara benar dan sempurna aja teman-teman. Ya sebenarnya sih cuman karena saya pribadi merasa bahwa kalau sebutan sempurna tuh kayaknya apa susah banget ya. Apa bisa gitu kita manusia sempurna seperti yang firman Tuhan maksud gitu. Kayaknya saya minder gitu kan. Jadi saya katakan ya orang harus benar gitu. Nah, kebenaran juga yang disebut firman Tuhan itu adalah kebenaran hidup, kebenaran firman Tuhan itu. Jadi ya saya bilang ya udah kita harus berjuang. Yang pertama, jangan menjadi orang jahat teman-teman, daripada orang jahat yang dengan orang tradisi dan yang menguasai adat istiadat tradisi. Karena adat istiadat tradisi itu membatasin supaya orang jangan jahat teman-teman. Nah, tapi cuman baru mendapatkan baik saja teman-teman. Nah, sedangkan Tuhan kalau bicara baik itu ujungnya yang dikhawatirkan oleh Tuhan. Ujungnya baik itu cuma dunia teman-teman. Karena ukurnya polanya dunia gitu. Ya bagaimana baik gitu. Nah, parameter pengusaha atau orang-orang karir pada umumnya di dunia itu ya harus menjadi orang baik. Dalam arti kata harus sukses duniawinya dan harus bahagia kehidupannya gitu. Dengan keluarga gitu. Parameternya itu teman-teman. Sedangkan Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan bahwa apabila manusia yang baik itu targetnya seperti itu problemnya tidak dibawa ke dalam sorga teman-teman. Kesuksesan duniawi itu tertinggal di dunia gitu. Ya, kebahagiaan duniawi itu tertinggal di dunia. Nah, Tuhan kan takut gitu kalau kita tidak persiapkan, tidak prepare gitu untuk persiapan hidup kita itu di alam akhirat nanti gitu. Karena kalau cuma sekedar sukses duniawi bagus nggak bagus teman-teman. Apalagi kalau bisa baik untuk bantu orang lain juga gitu. Itu harus sukses duniawi gitu. Kebahagiaan duniawi bagus nggak bagus teman-teman. Kalau memang yang positif loh, ya kebahagiaan keluarga. Jangan sampai kebahagiaan karena banyak yang laki banyak simpanannya, yang perempuan jadi nggak keruan gitu. Ya kan bukan itu gitu. Jadi cuma tetap pengen taruh kata kesuksesan duniawi itu baik gitu. Ya disebut kebahagiaan duniawi juga baik. Tuhan ingatkan bahwa semua ini tidak ada satupun yang bisa kebawa ke dalam akhirat teman-teman. Tertinggal semua dunia. Nah, modal untuk di akhiratnya apa gitu? Ya kalau kita sampai meninggal di dunia ini hanya sekedar mencari kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi. Terus Tuhan ingatkan modalnya apa loh untuk yang dibawa bekal ke akhirat itu gitu. Nah, ini yang mesti teman-teman harus hati-hati gitu. Jadi jangan sampai ya kalau cuma sekedar kalau bukan sekedar, kalau mencari kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi tidak berhenti gitu. Ya itu bagus teman-teman. Teman Tuhan ingatkan bahwa kalau orang sudah sukses duniawi, orang sudah bahagia duniawi, ada firman yang katakan orang kaya itu sulit masuk surga teman-teman. Karena apa? Karena tidak mau melepaskan itu gitu. Tidak mau melepaskan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi itu. Ada cerita teman-teman, seperti teman-teman mungkin di cerita manajemen atau rohani, itu ada cerita bagaimana seorang petani, ya petani kelapa menangkap hama monyet gitu. Kera yang sering mengganggu kelapa ini gitu. Nah, kalau ceritanya teman-teman, jadi kalau petani kelapanya itu diakalin dong, monyetnya ditangkap itu dengan cara yaitu buah kelapanya itu dibolongin atasnya teman-teman, dibolongin sampai si kera waktu masuk tangannya gitu, itu bisa masuk teman-teman untuk ngerautin si kelapanya gitu, itu bisa masuk. Tapi begitu nanti kelapanya udah keraut kena, si monyet kan, si kera itu kan menggenggam gitu. Nah waktu menggenggam teman, itu tangan monyet nggak bisa keluar dari kelapa teman. Nah, dasar monyet gitu, dasar kera gitu. Akhirnya ya itu, ya waktu bisa masuk tangannya, dapatkan hasilnya, akhirnya nggak bisa keluar tangannya teman-teman. Dan dasarnya monyet, dasarnya kan nggak mau ngelepas gitu. Nah, ini kembali lagi kalau kita bicara versi manusia dengan Tuhan gitu, diumpamanya gitu teman-teman. Jadi kita itu jangan sampai Tuhan nggak mau sampai kita itu jadi seperti monyet atau kera tadi, ya tangannya masuk ke dalam kelapa gitu, ya dalam arti kata meraih kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, setelah udah itu hanya dipegang gitu aja, akhirnya terjerat dunia teman-teman. Sedangkan yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, dunia ini akan ditinggalkan. Nah berarti gimana gitu? Berarti kan kejerat dunia kan nggak bisa lepas dari dunia teman-teman. Nah kalau tidak bisa masuk ke jerat dunia, berarti ya dia tidak akan mendapatkan bekal
apa-apa di akhirat nanti gitu. Bekal di akhirat adalah kebenaran, bukan kebaikan itu. Kebenaran. Kebenaran adalah ya apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan. Nah akhirnya banyak sekali orang-orang yang sukses duniawi itu malah jadi apa ya, sia-sia, kan firman tadi katakan sia-sia dan akan binasa gitu. Nah ini yang Tuhan mau, manusia lama kita itu ditinggalkan, masuk menjadi manusia baru yang benar-benar hidup dengan meninggalkan yang lama itu gitu. Nah adapun nanti setelah menjadi manusia baru yang harus melakukan firman Tuhan, harus mengerti akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, waktu mengenal, mengerti, mau mengenal itu masih prerogatifnya manusia gitu. Masih bisa untuk mau mengenal dengan membaca firman. Tapi ingat tuh teman-teman, kalau bicara mampu mengerti, itu udah bukan apa kemampuan kita gitu. Yang bisa membuat kita mengerti akan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan adalah bagaimana harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti maksud firman Tuhan itu apa gitu. Itu satu. Kedua, waktu melakukan firman Tuhan, teman, kalau tanpa ada kuasa yang dari roh Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu, kekuatan roh Tuhan itu nggak hidup, itu juga tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan, teman. Nah itu yang mesti kita kenali, dalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan sampai kita mengerti dengan bantuan roh Tuhan dan kita mampu melakukan, jangan cuma sekedar kenal dan mengerti tapi tidak melakukan. Banyak loh teman orang-orang rohani itu yang cuma seumur hidup sampai baru berapa hari ini saya sharing dengan teman saya pakai VA, itu orang jauh lebih senior dari saya gitu, dari urusan rohaninya gitu. Tapi perkemarinnya masih tetap bicara ngebahas firman, muter-muter di dalam soal pengenalan dan pengertian aja teman-teman. Sampai saya kadang-kadang jadi gimana sih ini orang, mestinya kan Tuhan perintahkan bukan cuma sekedar mencari pengenalan pengertian, itu sih nggak terlalu penting. Yang penting kan setelah mengerti kita melakukan, setelah mengerti melakukan. Jangan sampai kita tidak melakukan tapi bolak-balik mencari pengenalan dan pengertian. Nah itu kan jadi akhirnya ya tidak beda sama ahli Taurat sama kaum Farisi gitu. Ya ahli Taurat dan kaum Farisi itu Tuhan nggak suka karena seperti itu gitu. Dia dalam sekali pengenalannya, dia dalam sekali pengertiannya, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini kan jangan sampai teman saya itu kan kejebak dalam posisi itu gitu. Nah, adapun kalau nanti setelah kita menjadi manusia baru dalam arti manusia yang mau mendalami pengenalan akan firman dan mampu mengerti akan firman Tuhan dan mampu mengertikan firman Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti dan menghidupkan roh Tuhan untuk mampu melakukan. Dan itu ceritanya kan kita berarti secara rohani, bukan duniawi, secara rohani kita sudah punya bekal teman-teman. Bekal untuk di akhirat nanti, ya bekal ke situ gitu. Nah minimal ya masuk ke dalam surga sebagai warga surga minimal teman-teman. Tapi kalau memang kita taat dan takut akan perintah Tuhan, kita tetap hidup dengan melakukan Tuhan, ya pasti tidak berhenti cuman baik teman-teman. Kita akan menjadi benar gitu. Nah benar itu adalah kalau versi dari rohani, dari firman Tuhan, benar itu adalah bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan teman-teman, tapi benar itu adalah bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan. Nah mengajarkan firman Tuhan itu yang saya sering utarakan itu ada dua macam teman. Ada yang memang Tuhan ciptakan talenta sebagai pengajar gitu, pengajar firman Tuhan, berarti mengajarkan teori-teori rohani. Tapi juga ada yang bukan pengajar firman Tuhan, tapi ya seperti ini yang hidup di dunia sekuler, di marketplace itu seperti kita yang pengusaha dan jadi orang-orang karir ya itu kan bukan ditugaskan sebagai mentor rohani, bukan mengajarkan teori ini ya, tapi bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan dengan cara memberitakan firman Tuhan ya, dengan cara menyaksikan kehidupan kita bersama Tuhan gitu ya, dan sesuai terkait dengan firman Tuhan. Jadi kuncinya itu. Nah kalau kita sudah menjadi manusia baru, ya Tuhan anggap bahwa kita sudah ada dalam track yang benar gitu teman. Adapun nanti ya Tuhan berikan kita kesusahan duniawi atau kebahagiaan duniawi, nah itu ceritanya sebagai tambahan aja teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen kita balik. Soalnya kalau kita tidak membalik dengan pola-pola seperti ini, akhirnya yang firman Tuhan katakan orang kaya sulit masuk surga. Nah caranya bagaimana supaya orang kaya, sukses duniawi dan bahagia duniawi bisa masuk surga? Ya caranya begitu. Ya berarti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhannya, baru yang lain Tuhan tambahkan. Yang lainnya apa? Ya sukses duniawi, ya bahagia duniawi gitu. Jadi bukan Tuhan itu tidak berikan orang yang
melakukan kebenaran itu peluang untuk bisa dapatkan sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi, pasti dapat teman. Cuman bedanya yaitu pemanfaatan dari kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi itu ya bukan untuk diri kita sendiri, bukan cuma karena untuk keinginan kita, tapi untuk keperluan hidup, keperluan. Nah, keperluan apa? Ya keperluan jadi alatnya Tuhan itu, menjadi alatnya Tuhan. Menjadi alat Tuhan adalah ya tadi, kembali lagi bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya orang-orang bisa hidup selamat gitu, mendapatkan keselamatan akhirat. Dia syukur-syukur bisa juga mendapatkan sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi. Cuman kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan itu pengen kita, target utama kita adalah keselamatan akhirat, baru yang lain ditambahkan. Nah, yang lain ditambahkan itu ya yang seperti orang dia perlukan gitu. Ya ada cerita kesuksesan duniawi dan juga ya kebahagiaan duniawi itu. Nah, cuman kan saya waktu hari dengar Pak Nasaruddin Umar gitu yang ketuanya Masjid Istiqlal di Jakarta juga katakan begitu teman. Jadi dikatakan nggak beda dengan orang-orang Nasrani gitu, bahwa hidup di dunia ini adalah ya sebagai menanam gitu. Diumpamakan Pak Nasaruddin Umar itu seperti hidup sama Pak Kiai ini gitu. Itu menanam. Nah, kapan kita akan memanennya? Memanennya itu di akhirat gitu. Jadi sama teman-teman. Tuhan juga pengen seperti itu. Jadi cara dahulu di dunia ini kerajaan surga dan kebenarannya, baru nanti kita akan panen gitu. Nah, panennya di akhirat. Nah, adapun panen nanti sukses duniawi atau sukses duniawi dan bahagia duniawi, yaitu tambahan saja. Mudah-mudahan teman-teman dengan saya jelaskan seperti ini, teman-teman juga bisa lebih menangkap artinya bahwa cara apabila kita mengandalkan Tuhan itu tidak ada batasan gitu. Jadi Tuhan itu tanpa batasan. Jadi mudah sekali. Nah, itu juga jadi akhirnya melatih kita tidak bisa merasa kaya teman-teman, karena memang nggak ada batasannya kok. Ya kalau kita bicara, kita sekarang sebagai pengusaha, saya punya ratusan juta atau miliar gitu. Ya buat saya sama aja kalau saya punya triliun juga gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalau saya punya triliun, ya saya merasa jadi sombong, jadi akhirnya malah kehilangan Tuhan gitu. Jadi Tuhan latih orang-orangnya Tuhan yang diajar benar itu untuk tidak bisa punya batasan. Jadi tidak bisa sombong dong. Ya kita pengen punya ratusan ribu atau ratusan juta atau ratusan miliar atau ratusan triliun, ya sama saja gitu. Jadi ya itu yang disebut tanpa batasan itu. Mudah-mudahan bisa teman-teman bisa tangkap dan syukur-syukur bisa mulai berubah untuk berjuang menjadi manusia baru, tinggalkan manusia lama yang sia-sia dan binasa itu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.